Hello kids, apa kabarnya nih? Happy Sunday ya. Nah, yuk Kak Marki mau ajak untuk bangkit berdiri. Biar tambah semangat, Kak Marki mau bilang Soterskit, fun and connected ya. Oke, tapi pakai gaya gini. Soterskit, fun and connected. Oke, sekali lagi ya. Soterskit, fun and connected. Oke deh, silakan duduk semuanya. Oke, nah sebelum kita mulai ibadahnya, Kak Marki mau sampaikan beberapa tata cara untuk ibadah hari ini ya. Yang pertama, adik-adik sudah mandi dan berpakaian rapi. Yang kedua, siapkan Alkitabnya. Yang ketiga, siapkan persembahan dan duduk dengan tenang. Yang keempat, memuji Tuhan dengan penuh semangat. Dan yang kelima, untuk papa mama diharapkan untuk mendampingi anak-anaknya selama ibadah berlangsung. Oke deh, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang cerah ini. Sekarang kami akan mau mulai ibadah Soterskit. Kami mau memuji Tuhan dengan semangat dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini akan menjadi hari yang luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo kids, hari ini kita kembali lagi memuji Tuhan. Yuk mari kita ajak papa mama dan juga adik-adik dan kakak di rumah untuk memuji Tuhan bersama-sama. Oke? Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Yes, Tuhan Yesus adalah segalanya ya. Oleh sebab itu kids, kita harus berbicara dan juga berkata-kata berbuat seperti untuk Tuhan. Oke? Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Yuk kids, mari kita lebih bersemangat lagi. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Yeay. Mari kids, kita sama-sama katakan, aku senang jadi anak Tuhan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan.
hari ini aku di sini mau ngapain ya? Ada yang tahu nggak? Nah, aku di sini mau ngajakin kalian untuk memberi. Nah, sebelum itu aku mau bagiin satu ayat nih. Ayatnya terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Sekali lagi, ayatnya terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Nah, aku bacain isinya ya, yaitu hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, aku mau bagiin sedikit sharing tentang dari ayat ini. Aku mau lihat dong sebelumnya kalau muka kids lagi happy, kayak misalnya dikasih mainan, terus dapat uang jajan dari mama sama papa, gimana ekspresinya? Coba, wah pasti seneng kan, pasti happy kan, pasti sukacita. Nah, terus kalau misalnya kalian lagi berantem atau lagi sebel sama orang, pasti mukanya cemberut kayak ditekuk gitu, ya kan? Nah, di ayat yang tadi dibilang bahwa Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi, yuk kita mau belajar ketika kita memberi persembahan sama Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Dengan apa? Mukanya pasti senyum, terus pasti kita memberinya dengan penuh sukacita. Oke? Yuk kita lipat tangannya. Kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari yang cerah ini, kami datang kepadamu Tuhan mau memberikan persembahan kami. Kami percaya ketika kami memberi, berkat itu pasti menjadi milik kami dan kembali kepada kami 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Yang siap memberi, mari kita sama-sama katakan, amin. Selamat memberi kids, dadah! Mari kita ambil sikap berdoa kids. Mari kita katakan dengan sepenuh hati, terima kasih Tuhan atas segala anugerah-Mu, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami sangat bahagia punya Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Yuk kita katakan lagi, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Yuk kids angkat tanganmu dan katakan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu
Halo kids, ketemu lagi bersama dengan Kak Charles. Wow, Kak Charles seneng banget bisa beribadah bareng bersama dengan kids semua di Soter Kids Fun and Connected. Yeay. Nah, sebelum kita mulai, Kak Charles pengen tahu nih kabarnya kids semua gimana? Sehat semua kan? Yang udah sekolah gimana sekolahnya? Lancar? Ngerjain PR, ngerjain tugas? Dan sama teman-teman yang lain gimana? Baik kan? Wow, Kak Charles seneng banget ngedengernya. Nah, hari ini Kak Charles mau cerita tentang Yesus yang dihukum supaya kita sebagai anaknya nggak dihukum lagi. Wow, dengerin baik-baik ya. Yuk, mari kita duduk yang manis. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat semua yang baik yang boleh kami alami, buat penjagaan dan berkat-Mu yang sempurna untuk setiap kami. Hari ini saya dan kids semua ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya kami mau duduk diam dan mendengarkan dengan baik semua apa yang Engkau sampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Yeay. Nah, sebelum Kak Charles cerita tentang Tuhan Yesus yang dihukum untuk kita semua, Kak Charles mau nanya dulu nih. Kira-kira kids semua pernah dihukum nggak? Entah itu sama papa atau mama mungkin atau mungkin sama guru. Pernah? Wow, hampir semuanya pernah ya. Ayo lu. Kenapa kira-kira kok bisa dihukum? Bandel, nggak ngerjain PR, atau suka ngambekan, nggak mau makan, nggak mau mandi, main tapi nggak diberesin. Oh, banyak banget ya pokoknya kenapa sampai kids bisa dihukum. Nah, hari ini Kak Charles mau cerita nih kenapa Yesus dihukum. Kalau tadi kan kenapa kids dihukum? Karena kids bandel, suka ngambek, gak mau dengerin mama papa, susah makan, gak ngerjain PR, atau mukul kakak atau mukul adik. Terus banyak banget pasti kesalahan yang pernah kids buat sehingga kids dihukum. Bener gak sih? Tapi kali ini Tuhan Yesus dihukum, tapi dia gak punya salah. Dia gak melakukan kesalahan kids. Bisa bayangin gak? Kenapa dia dihukum tapi dia gak punya salah? Nah, itu dia yang akan Kak Charles ceritain. Oke, nah hari ini Kak Charles mau cerita tentang Tuhan Yesus yang dihukum buat kita semua kids. Mungkin buat para kids semua yang udah pernah dengerin di khotbah Soter Kids yang sebelumnya, kakak-kakak yang lain pernah cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus dihukum dan disalib dan mati dengan begitu sangat mengerikan. Bahkan ada videonya juga pernah ditayangin, nanti kids bisa lihat secara detailnya di sana. Tapi Kak Charles hanya hari ini ingin kasih gambaran secara keseluruhan supaya kids mengerti. Oke? Jadi ceritanya kayak gini kids. Pada waktu itu, waktu Tuhan Yesus lagi berkumpul sama murid-muridnya di Taman Getsemani, tiba-tiba para tentara atau pasukan Romawi datang untuk menangkap Tuhan Yesus. Nah, lalu mereka membawa Tuhan Yesus ke Mahkamah Agung, yaitu Imam Besar Kayafas, untuk diadili kids. Nah, sesampainya Tuhan Yesus di Mahkamah Agama, di depan Imam Besar Kayafas, Yesus pun tidak ditemukan kesalahannya kids. Imam Besar tidak bisa menemukan kesalahan dari Tuhan Yesus, tetapi para orang-orang dan bangsa Yahudi menginginkan bahwa Yesus harus mati di kayu salib. Sehingga Imam Besar Kayafas menyuruh Yesus diadili ke Pilatus. Sesampainya di Pilatus, sekali lagi Tuhan Yesus tidak ditemukan kesalahannya kids. Pilatus pun bingung, jadi harus menyerahkannya ke Raja Herodes. Sampainya Tuhan Yesus di Raja Herodes, tebak apa yang terjadi? Betul sekali.
Sama sekali Tuhan Yesus tidak ditemukan kesalahannya. Tetapi sekali lagi, orang-orang berusaha untuk menyalahkan dan mengolok-olok Tuhan Yesus supaya Yesus dihukum mati. Harus dihukum. Wow. Akhirnya pun, dengan sangat sedih hati, Pilatus tidak bisa membebaskan Yesus dari hukuman salib tersebut. Sehingga Yesus harus tetap dieksekusi dan dihukum mati di kayu salib. Lalu Yesus dipakaikan mahkota duri. Bisa bayangin aja kids, pakai mahkota yang ada durinya di kepala. Aduh, pasti sakit banget, bener nggak? Kita mungkin kids pernah kepentok atau kejedot palanya aja pasti udah sakit banget. Nah ini dipakai mahkota yang berduri, bisa nancap di kepala. Aduh, Kak Charles nggak bisa bayangin kids. Dan kids juga nggak perlu bayangin juga, pasti sakit intinya. Setelah dipakaikan mahkota duri, Tuhan Yesus pun dipaksa untuk berjalan memikul kayu salib yang begitu sangat berat, sambil dicambuk, diolok-olok, diludahi, dikata-katain, dan sampai dipukul-pukulin kids. Bisa bayangin betapa sakitnya Tuhan Yesus, dan dia harus berjalan menuju ke Bukit Golgota, di mana tempat dia akan disalibkan. Sampai di sana, jam 9 pagi dia berjalan dan sampai di Bukit Golgota. Tiba-tiba setelah menunggu beberapa jam, dia disalibkan jam 12 siang. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang dahsyat. Wah, gempa bumi dan awan begitu sangat gelap kids, bisa bayangin. Selama terjadi kurang lebih 3 jam kids. Lalu Tuhan Yesus berkata dengan suara nyaring kepada Bapa di sorga, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku." Habis itu Tuhan Yesus mati kids di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus mati bukan karena dia dipukul, bukan karena dia dianiaya, bukan karena dia disalib, tapi karena Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapanya di sorga. Dan setelah itu masih tunggu beberapa jam sampai sore, mayat Tuhan Yesus harus diturunkan. Tapi untuk memastikan bahwa Tuhan Yesus sudah mati, para pasukan menusuk lambungnya Tuhan Yesus dan tiba-tiba keluarlah darah dan juga air. Dan orang-orang yang bersama dengan Tuhan Yesus yang disalib di sebelah kanan dan kiri dipatahkan kakinya karena pada saat itu mereka belum mati waktu dihukum di kayu salib. Nah, jadi begitu kurang lebih cerita kids. Untuk lebih detailnya sudah pernah diceritakan di Soter Kids di khotbah-khotbah yang sebelumnya. Kids bisa nonton videonya. Oke? Nah, jadi sekarang kids tahu ya bahwa Tuhan Yesus dihukum bukan karena kesalahannya dia kids, tapi dia dihukum supaya menggantikan kita, menggantikan posisi kita yang harusnya kita dihukum karena kesalahan kita yang pernah kita berbuat atau yang sedang kita lakukan atau yang nanti akan kita lakukan, yang harusnya kita terima hukuman, tapi Tuhan Yesus gantikan buat kita kids. Betapa baiknya Tuhan kita kids. Luar biasa ya. Boleh dong kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yeay. Jadi semakin kita tahu dan kita menyadari bahwa Tuhan kita baik, pasti kita nggak pengen lagi ngelakuin dosa, nggak pengen lagi berbuat salah. Bener nggak sih kids? Jadi yang sebelumnya kids mungkin susah untuk makan, suka bohongin papa mama, suka bohongin guru, suka bandel, suka ngisengin temennya, suka pukul gitu kan, atau suka ngambekan. Sekarang jadi kids jadi tahu nih kalau dulu ada Tuhan Yesus yang pernah gantiin posisi kids supaya kids nggak dihukum lagi. Jadi harusnya sekarang kids bisa berbuat kebaikan, bisa ngampunin teman-teman kids, bisa ngampunin papa, mama, bisa lebih nurut, mau belajar dengan baik. Bener gak sih kids? Setuju ya sama Kak Charles? Oke, jadi yang harusnya tadi kesalahan kita, kesalahan Kak Charles sama kesalahan kids semua harusnya kita tanggung, harusnya kita yang dihukum. Tuhan Yesus sudah gantikan untuk menebus dosa kita semua. Sepakat ya? Yeay, sekali lagi dong beri kemuliaan, beri tepuk tangan buat Tuhan kita kids. Yeay. Oke, ada satu firman Tuhan, ayat firman Tuhan yang kita mau baca bersama-sama kids di Roma 5 ayat 8. Kak Charles bacain dulu ya, nanti kids ngikutin Kak Charles. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oke, ikutin sekali lagi ayat firman Tuhan ini yang Kak Charles sebutin ya. Di Roma 5 ayat 8.
berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, sekarang ganti kata kitanya dengan nama kids semua. Kak Charles juga akan ganti nama kata kita tadi dengan nama Kak Charles. Jadi kids pun juga ganti kata kita tadi dengan nama-nama kids semua. Oke? Kita bareng-bareng baca sekali lagi di Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada Kak Charles oleh karena Kristus telah mati untuk Kak Charles ketika Kak Charles masih berdosa. Wow, luar biasa. Oke, itu aja cerita dari Kak Charles. Jadi, kita semua harus ingat kalau Tuhan Yesus udah dihukum untuk menggantikan dosa-dosa, untuk menebus dosa-dosa, menebus kesalahan kita semua supaya kids gak lagi dihukum, tapi harusnya kids menerima semua kebaikan Tuhan. Keluarga kids diberkati, studi kids diberkati, sama teman-teman baik, sama keluarga baik, sama guru baik, dan semuanya diberkati sama Tuhan. Amin. Kalau gitu, yuk mari kita berdoa kids. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, membuat kami semakin menyadari bahwa Tuhan Yesus sudah menggantikan posisi kami yang harusnya kami dihukum, yang harusnya kami mati atas dosa-dosa dan pelanggaran kami, tapi Tuhan Yesus sudah gantikan sehingga kami boleh hidup dan hidup dalam penuh berkat dan kemenangan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, buat setiap kids yang baru pertama kali nonton atau ikut ibadah Sotters Kids dan ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita berdoa dan ikutin doa Kak Charles ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat hari ini. Dan kami mau percaya Engkau telah mati untuk kami dan menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Hari ini kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati kami. Kami mau percaya dan kami siap menjadi anak kesayangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Oke, dan sekarang Kak Charles mau berdoa berkat buat adik-adik semua. Mari angkat kedua tangan adik-adik semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini saya memberkati adik-adik dan keluarga dengan kesehatan, dengan kepintaran, dan dengan keberhasilan. Adik-adik akan menjadi garam dan terang dimanapun adik-adik berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, bye-bye. Sampai ketemu lagi di Sotters Kids yang berikutnya, kids. Jangan kemana-mana, terus nonton dan terus ikuti khotbah di Sotters Kids di minggu-minggu berikutnya. Sampai jumpa bersama dengan Kak Charles. Sotters Kids, fun and connected. Bye-bye. Hai kids, kembali lagi bersama Kak Marky di sini. Sekarang waktunya ayat hafalan yang diambil dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-12. Tetapi semua yang menerimanya diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
Sekali lagi ya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oke kids, segitu ya. Selamat mencoba ya kids. Dadah. Hai kids, halo. Masih inget dong sama kakak yang satu ini, yang kece, super kece ini? Masa lupa sih? Kakak ini lo masih inget gak? Kakak ini namanya cuma ada 2 huruf doang, yaitu G sama G. Kak, G, G. Nah, gimana? Masih inget kan? Inget dong. Nah, kids, sekarang kakak mau kasih pengumuman nih ke kids yang ada di rumah. Jadi kids harus perhatiin baik-baik ya, dengerin. Oke. Yang pertama, jadwal ibadah Shouters Kids setiap hari Minggu jam 10 pagi di channel YouTube GKKD Shouters. Jadi kids di rumah tuh buruan deh subscribe, terus nyalain loncengnya tuh biar tahu notifikasi dari YouTube GKKD Shouters. Oke? Nah, lalu pengumuman yang kedua, jangan lupa untuk follow IG @ShoutersKids untuk mendapatkan info yang paling terbaru, terupdate dari Shouters Kids ya. Oke? Nah, yang terakhir nih kids jangan lupa untuk pakai masker, dan jangan lupa juga untuk cuci tangan dan jaga jarak kalau kids lagi di luar, dan juga kids stay healthy ya. Oke, mantap. Sekian pengumuman dari KGG. Sampai jumpa kids. God bless you. Bye.